Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pertemuan kelas 10 yaitu mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan dan pasar. Tapi untuk pertama kita bahas mengenai permintaan dulu atau yang dinamakan dengan demand. Nah, ini permintaan di sini pengertiannya yaitu jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhi konstan, tetap atau ceteris paribus. Jenis permintaan ditinjau dari daya beli konsumen. Di sini ada 3. Permintaan absolut, permintaan yang tidak diikuti oleh daya beli, jadi masih merupakan angan-angan. Contoh, permintaan yang diikuti daya beli, misalnya Ali ingin membeli HP, tapi belum mempunyai cukup uang. Keinginan tadi sudah bisa terpenuhi, tapi untuk pembelian HP masih angan-angan. Itu permintaan absolut. Kemudian mengenai permintaan potensial, permintaan yang mempunyai daya beli tetapi belum dilaksanakan. Nah, contohnya permintaan potensial, permintaan yang mempunyai daya beli. Ani pengen membeli sepatu, tapi belum melaksanakan, padahal dia punya uang. Nah, ternyata dia daya beli dia karena mempunyai uang, mampu, tapi belum dilaksanakan permintaan potensial. Kemudian kalau permintaan efektif, permintaan yang disertai daya beli dan dilaksanakan. Dia mempunyai uang, daya beli cukup, kemudian langsung dilaksanakan membeli barang, permintaan efektif. Kemudian kalau ditinjau dari jumlah yang melakukan permintaan, permintaan individu terhadap produk tertentu atau permintaan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau permintaan pasar di sini penjumlahan permintaan individu, maksudnya di sini permintaan beberapa konsumen yang ada di pasar. Berarti di sini semua konsumen yang ada di pasar pengen membeli barang. Jadi penjumlahan permintaan individu. Sedangkan hukum permintaan di sini bisa menyatakan bahwa jika harga sebuah barang naik, kuantitas atau barang yang dibeli yang diminta akan turun, dan sebaliknya ketika harga suatu barang turun maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Contohnya misalnya kalau harga dinaikkan, nah berarti mahal, barang yang diminta banyak. Tapi kalau harga menjadi misalnya harga, nah di sini ada contoh kurva permintaan. Kita lebih jelasnya di sini ya untuk contoh. Ini ada tabel harga barang. Harga yang pertama yaitu 3.200, jumlah yang diminta 2. Harganya diturunkan 3.000, barang yang diminta 3. Kemudian harga 2.800, barang yang diminta 4. Harga 2.600, barang yang diminta 5. Harga 1.400, barang yang diminta 6. Lebih jelasnya di sini kita lihat kurva. Nah, ini kurva permintaan. Harga yang pertama tadi yaitu paling mahal 3.200. Nah, ini kita tarik ke sini. Barang yang diminta tadi 2. Kita tarik di sini gambarnya. Nih, ini di sini digambar, kemudian dari sini nah lurus menghasilkan titik di sini. Kemudian harga yang 3.000. Harga 3.000 kita tarik ke barang yang diminta tadi 3. Nah, kita tarik menghasilkan titik. Kemudian harga yang 2.800 kita tarik dengan barang yang diminta tadi 4. Nah, ini kita luruskan, kita tarik menghasilkan titik juga. Kemudian harga yang berikutnya sampai dengan harga yang nah ini 2.600. Tadi barang yang diminta 5, misalkan titik. Yang terakhir di sini 2.400 harganya. Nah, ini paling murah, makanya barang yang diminta di sini paling banyak 6. Nah, ini titik-titik
tersebut, kemudian kita tarik garis. Nah, ini kita tarik garis. Nah, ini kurva permintaan. Kurva permintaan itu di sini yaitu mempunyai slope negatif, artinya bergerak dari kiri atas ke arah kanan bawah. Nah, ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini hasil titik-titik tadi. Ini kurva permintaan. Kemudian pergeseran kurva ini antara permintaan yang pertama ini garis yang D, kemudian bergeser ke kanan jadi D1 ke D1 lagi. Kemudian turun. Nah, ini D2 ini pergeseran. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini tetap tapi paribus. Nah, Nah, ini permintaannya bertambah, tapi harganya tetap. Ini namanya catirus paribus atau tetap. Harga barang substitusi atau komplementer, contohnya. Substitusi itu barang pengganti. Misalnya, tidak ada beras diganti dengan jagung, dengan terigu, dengan sampe, boleh. Kemudian contoh harga barang komplementer. Barang komplementer itu barang yang kalau dijadikan satu akan berguna. Misalnya motor dengan bensin, tidak ada bensin tidak akan jalan motor tersebut. Pensil dengan tinta, nah itu contoh barang komplementer. Kemudian ini faktor yang dipengaruhi atau mempengaruhi permintaan. Selera, harga barang atau jasa, pendapatan. Kalau pendapatan banyak, pasti kita bisa membeli barang yang banyak. Kalau pendapatan sedikit, kita tidak bisa membeli barang yang banyak. Nah, ini harga barang lain yang berkaitan dengan substitusi dan komplementer tadi. Barang pengganti atau barang yang bisa jadi satu, bisa berguna tadi. Ekspektasi, perkiraan tentang masa depan. Nah, ini masa depan itu kita mempunyai uang atau permintaan, misalnya kita membeli emas untuk ditabung, nanti kalau membutuhkan uang bisa dijual. Kemudian rumusnya fungsi permintaan, sini ada bentuk fungsi permintaan, I sama dengan A ditambah B sama P. I tadi jumlah barang diminta, P tadi harga. Nah, kemudian rumus untuk mencari fungsi permintaan, ini rumus fungsi permintaan sama fungsi penawaran itu rumusnya sama. Ini ya, rumusnya sama. Cuma kalau yang permintaan yang dicari, kalau penawaran nanti yang dicari P. Kita lihat contoh di sini supaya lebih jelas. Nah, ini P yaitu dilambangkan harga, kalau Q jumlah barang, P1 harga mula-mula atau harga yang pertama. Kemudian Q1 jumlah barang yang mula-mula, jumlah barang yang pertama diminta. Q2 jumlah barang setelah kenaikan atau penurunan, berarti Q2 di sini berarti jumlah barang yang diminta kedua. P2 berarti harga setelah kenaikan atau penurunan. Contoh kita lihat di sini, contoh pertama. Apabila tingkat harga Rp5.000, jumlah barang yang diminta 30 unit dan pada tingkat harga 8.000, jumlah barang yang diminta 15 unit. Tentukan fungsi permintaan. Cara menjawabnya, kita harus mengetahui apa dulu yang udah diketahui. Nah, ini diketahui. P1, harga pertama 5.000. P2 berarti harga kedua. Nah, harga berarti ada RP-nya kan ya. Nah, ini 8.000. Kemudian kuantitas berarti barang yang diminta yang pertama 30. Q2 berarti jumlah barang yang diminta kedua 15. Kalau sudah, nah tadi permintaan yang ditanyakan Q, kalau nanti penawaran berarti di sini P. Sekarang kita mempelajari permintaan dulu. Rumusnya kita tulis ini kalau sudah. Nah, yang ini kita masukkan ke dalam rumus. P di sini tetap dikurangi P1 masukkan ke sini 5.000, kemudian dibagi P2. Nah, ini 8.000 masukkan ke sini. Kemudian dikurangi P1 tadi berapa? 5.000 sama dengan Q. Nah, ini tetap Q dikurangi Q1. Q1 30. Q2 berapa? Di sini. Nah, 15. Q1 30.
Kemudian kita lihat di bawahnya. Nah, ini. Nah, P dikurangi 5.000. Nah, 8.000 dikurangi 5.000, 3.000. Kemudian Q min 30 tetap ditulisnya. Kemudian 15 dikurangi 30 min 15. Karena mencari permintaan Q yang dicari, kita membuat perkalian silang ini. P min 5.000 dikalikan dengan min 15. Nah, kita tulis di sini. Min 15 di dalam kurung. Nah, ini kita kurung supaya mudah. P min 5.000 sama dengan, nah ini kali silang. 3.000 dikalikan Q min 30. Kita lihat di sini. 3.000, kemudian ini kita kurung. Ini dikali Q min 30 di bawahnya. Yang ada di dalam kurung ini semua dikalikan min 15. Pertama, min 15 kali P min 15P. Min kali min berarti plus. Min 15 dikali min 5.000 berarti plus 75.000. Sama dengan, sama ini yang ada di dalam kurung semua dikalikan 3.000. 3.000 dikalikan Q berarti 3.000 Q plus kali min berarti min ya 3.000 dikali min 30 min 90.000. Kemudian tadi mencari Q kita karena permintaan mana yang mengandung variabel Q. Oh, ini 3.000 Q. Kita keluarkan ini plus pindah ruas menjadi min. Kalau min pindah ruas menjadi plus. Nah, ini 3.000 Q karena pindah ruas min 3.000 Q sama dengan, nah ini tetap min 90.000 pindah ruas ini plus 15P menjadi min 15P menjadi plus 15 plus 75.000 menjadi min 75.000. Nah, kemudian min 3.000 Q sama dengan min 90.000 ditambah min 75.000. Jadi min 165.000 ditambah 15P. Q sama dengan, nah ini, min 165.000 dari ini, dari sini ya. Nah ini, min 165.000 ditambah 15P dibagi min 3.000. Q sama dengan, nah, min 165.000 Q min 3.000. Min dibagi min plus, kemudian plus 15P dibagi min 3.000. Hasilnya min 0,005P. Nah, ini fungsi permintaan. Q sama dengan 55 min 0,005P. Ini fungsi permintaan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini lebih sederhana. Contoh kedua, diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 50 dikurangi P 3P. Pada saat harga Rp20, maka jumlah barang yang diminta, nah ini diketahui. P-nya sudah diketahui berapa P? P tadi dilambangkan harga 20. Kita masukkan ke persamaan ini ya. Nah, ini kita tulis lagi soalnya. Q sama dengan 50 dikurangi 3. Nah, P tadi sudah diketahui, tinggal dimasukkan ini 20. 50 dikurangi 3 min 3 kali 20 min 60. Q sama dengan 50 kurangi 60 min 10. Nah, ini yaitu barang yang diminta. Barang yang diminta tadi kan dilambangkan dengan Q. Nah, ini ya. Oke anak-anak, untuk hari ini, untuk mengenai permintaan, cukup. Kemudian minggu depan kita latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.